Jadi waktu aku KKN sekitar tahun 2017 gitu, itu tuh aku tidak boleh membuka identitas karena kalau masyarakat tahu aku adalah non muslim, mereka akan mengusir. Jadi kan kami ini ada 10 orang nih yang KKN. Halo semuanya, sahabat Lapsa, senang bahagia sekali hari ini ketemu lagi bareng saya Lilis di channel YouTube kesayangan Anda. Tapi sebelumnya saya mengingatkan nih buat teman-teman yang belum like dan juga komen channel YouTube kami, jangan lupa di like, share, and subscribe. Nah hari ini kami alhamdulillah ya kedatangan salah satu teman kita, Efri. Kita mau bincang-bincang nih seputar ya tentang kehidupan sehari-hari, dan kebetulan memang Efri ini adalah non muslim. Nah sebagai anak muda, Efri gimana sih bisa beradaptasi dengan teman-teman muslim seperti dengan saya. Nah alhamdulillah Efri sudah di sini, kita langsung aja sapa Efri. Efri, apa kabar Fri? Puji Tuhan baik, kamu? Alhamdulillah baik ya Fri. Sekarang kesibukannya apa aja Fri? Kesibukanku tuh sekarang bekerja karena kan udah tamat kuliah. Dulu kuliahnya di mana Fri? Di Unsiah. Unsiah, jurusan FK Bahasa Inggris. Awalnya masuk kuliah antara 1 sampai 2 semester tuh aku tuh pakai jilbab gitu karena kan nggak tahu apakah harus menyesuaikan dengan lingkungan kayak gitu. Ya udah aku pakai jilbab. Tapi lama kelamaan teman-teman yang ada di kampus tuh bilang, kamu nggak usah pakai jilbab. Kalau kamu pakai jilbab kamu menghina saya, katanya gitu. Itu teman-teman dari teman yang muslim bilang gitu. Oh gitu. Terus ya. aku tanya, kenapa emang? Ya iyalah, kamu sama aja kayak nutupi identitas kamu. Terus aku merasa mereka tuh merasa kayak dijelekkan kayak gitu karena mungkin aku tuh dipaksa sama mereka, padahal enggak, karena aku mau menyesuaikan diri. Dan pada akhirnya ya semester 3 pelan-pelan dibuka walaupun banyak dosen yang kaget gitu. Oh gitu. Tadinya sebelum Efri kan semester 1, 2 Efri pakai jilbab ya. Teman-teman yang lain yang nggak tahu, misalnya kayak teman yang baru sekilas kenal sama Efri, tahu nggak Efri non muslim gitu? Banyak juga yang nggak tahu. Yang tahu aku non muslim itu teman-teman yang dekat aja, kayak dari semester pertama kenal, susun jadwal gitu. Ketika aku buka jilbab, teman-teman yang memang satu kelas tapi tidak terlalu dekat tuh pada kaget gitu kan. Ternyata dia non muslim. Tapi ketika pakai jilbab, Efri pernah nggak kejadian satu hal yang dikira sama orang Efri itu muslim gitu? Pernah nggak ada hal-hal yang kayak gitu? Itu kalau gimana ya ceritanya, sebenarnya pengalaman hidup nih banyak, panjang. Cerita satu bagi nih sama teman-teman Lapsa. Oh iya boleh. Jadi waktu aku KKN sekitar tahun 2017 gitu, itu tuh aku tidak boleh membuka identitas karena kalau masyarakat tahu aku adalah non muslim, mereka akan mengusir. Jadi kan kami ini ada 10 orang nih yang KKN dari Unsia. Itu KKN terintegrasi namanya gitu kan. Itu kami 2 bulan, PPL sebulan, KKN sebulan kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang lain tuh udah tahu aku non muslim, tapi ditanya ke Pak Keciknya gimana, ada teman satu yang non muslim gitu. Dan Pak Keciknya bilang kalau bisa jangan kasih tahu ke masyarakat. Jadi di situ aku menutupi identitas. Nah, kita kan KKN kayak gitu kan harus tinggal di rumah masyarakat. Iya. Gitu. Kalau tinggal di rumah masyarakat berarti semua harus diikutin kayak gitu demi menutupi identitasku gitu. Iya. Awal-awalnya tertekan kayak gitu karena kan orang rumah tuh pasti curiga kenapa anak ini nggak sholat gitu kan. Dan untungnya teman-teman yang lain bilang ke pemilik rumah, mungkin hatinya belum terbuka ke situ, cuman itu dibilang. Bayangkan aja selama 2 bulan nggak sholat, siapa yang nggak kaget? Kau aja pun kaget kok misalnya nggak aku muslim kan.
Iya, jadi kalau nggak sholat. iya benar, karena itu sesuatu yang memalukan di dalam Islam kalau misalnya. Iya, 2 bulan bayangkan. Jadi berarti orang rumah sempat curiga gitu ya sama Evri, kenapa nih anak nggak sholat Juga, gitu ya? cuman mereka diam aja kayak gitu kan. Oh ya udahlah. Pada akhirnya tahu nggak kalau Evri itu berbeda dengan mereka gitu? Pada akhirnya aku nggak tahu sampai sekarang, tapi setiap aku berkunjung ke tempat KKN aku dulu, aku selalu pakai jilbab kayak gitu. Cuman kalau mereka mau ngajak sholat tuh udah nggak pernah lagi kayak gitu. Mungkin Oke. karena mereka udah tahu kan ya. Iya benar-benar. Jadi kita back sedikit lagi ya, cerita mengenai Evri dan saudara angkat Evri yang hidupnya nggak pernah ada masalah kan? Tadi Evri bilang itu sebenarnya konsep yang kalian bangun apa sih, Evri? Konsep yang kami bangun tuh ya kita tuh harus saling menghargai, jangan saling ngejek. Kayak kakak angkatku pernah juga dia, bukan pernah, memang tiap tahun dia beliin aku baju Natal kayak gitu. Diajak ke satu mall, dia bilang kirain untuk apa kan, ayo ke mall katanya gitu. Oh iya kak ayo gitu. Sebenarnya kesel karena kan lagi nggak ada duit misalnya gitu kan. Diajakin rupanya pilih-pilih katanya gitu. Habis itu udah pulang, ya udah bilang ini hadiah Natal kayak gitu. Ya apa nggak bangga gitu kan? Aku mikirnya ini aku di Aceh loh, ada orang kayak gitu. Kadang aku mau kayak peluk dia erat gitu sambil mau nangis. Alah, kayak ngapain nangis? Malah dibilang kayak gitu. Kayak itu aja nangis kayak gitu. Sampai aku bilang thank you so much kak. Gitu. You are different from me, tapi kamu sangat menghargai perbedaan kita kayak gitu. Itu juga sama tante angkat yang beragama Buddha. Dia yang Imlek, dia yang kasih ampau sama aku, dia yang beliin baju Imlek sama aku. Maksudnya kamu loh tuh. Iya, jadi intinya gini ya, Fi. Artinya tidak masuk ke dalam ranah apa ya? Yang penting bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu ya. Yang penting sebagai makhluk sosial kita harus saling menolong, harus hidup rukun. Itu nggak sih konsep yang kalian bangun sehingga Saling bisa menghargai. saling menghargai ya. Kayak kita cerita tadi ya. Toleransi, menggaung-gaungkan toleransi tanpa saling menghargai itu halu banget ya sih. Iya. Nah, Evri tadi dikasih baju ya sama saudara angkatnya ketika Natal gitu sama tante angkatnya. Evri pernah nggak kasih hadiah-hadiah gitu ke teman-teman yang berbeda dengan Evri? Ketika misalnya saya nih Lebaran nanti mau dikasih apa? Jangan ngarep. Ini kayaknya ngarep nih. Enggak. Gimana ya? Kalau ya kita lihat keuangan juga dong gitu ya. Kalau memang betul-betul lebih kayak gitu kan, ya aku kasih ke temen aku. Cuman temen yang terdekat lah kayak gitu kan. Teman terdekat kayak misalnya teman kampus aku memang dari dulu kenal dia, atau memang kayak kakak angkat aku. Tapi sisi lain aku lihat keuanganku juga kayak gitu, nggak harus dipaksakan. Dan mereka nggak berharap gitu, nggak berharap karena mereka tahu kan chef ini belum sukses sekali kayak gitu lah pikirnya kan. Jadi mereka maklum kayak gitu. Tapi pernah ya? Pernah kayak gitu. Ya bisa nih ngarep nih sama Evri. Ngarep. Banyak ya teman Evri yang berbeda, rata-rata mungkin berbeda ya. Kalau misalnya teman-teman yang karena di Aceh itu kan minoritas ya, kalau misalnya Evri Katolik kan, Protestan minoritas. Evri pernah nggak sih cinlok sama yang berbeda dengan Evri? Cinlok sama yang berbeda ya pernah sih. Apa itu? Apalagi aku kan orangnya tomboy gitu ya, jadi banyak kawan laki-laki ya. Waktu ini mau diceritain nih. Boleh serius, penasaran Ya. Jadi waktu aku KKN tahun 2017 tuh ya cinlok lah pas KKN. Masih nggak sekarang? Iya sekarang di ambang-ambang lah, di atas angan-angan lagi gitu lah ya. Kenapa? Karena ya itu tadi kayak gimana ya, kok menurut aku jangan pernah bermain dengan api, itulah intinya. Jadi kan Maksudnya dulu aku kayak gini, pas KKN kan ada satu mata kuliah yang memang betul-betul belum selesai. Jadi setiap Jumat itu aku harus pulang ke Banda Aceh setiap Jumat, dan kebetulan di Janto kan KKN-nya susah pulangnya. Nah niatnya mau dekatin si ketua KKN ini gitu, niatnya dekatin dia. Oh kalau didekatin nih
cocok lah nih, mungkin bisa diantar lah ke Banda Aceh. Jadi niatnya biar bisa diantarin ke Banda Gitu. Aceh. Nggak taunya dia juga dekatin aku gitu kan. Udah didekatin kayak gitu, ya udah. Aku nggak mikir di situ kalau dia berbeda dari aku dan segala macam. Bahkan Sedikit pun Evri tidak pernah mempermasalahkan itu. enggak. Pada saat itu memang betul-betul fokusnya selesaikan mata kuliah itu gitu kan. Kedepannya nggak ada mikir karena setelah habis KKN udah habis hubungan kita gitu kan, jadi dan akhirnya kita pacaran kayak gitu kan, akhirnya kita pacaran, diantar jemput kayak gitu kan. Udah, ini target pertama mantap nih gitu kan. Target pertama mata kuliahnya lancar ya? Lancar kayak gitu kan, terus dekat sama dapat bonus lagi kebetulan dia ketua KKN gitu kan, ketua KKN, jadi bisa diatur oleh semua kawan-kawan gitu kan. Kalau kawan-kawan yang lain siri dia pada bilang kan dia mau kuliah, dibelain kayak gitu. Itu semangat kali, diantar jemput lagi kayak gitu. Dan pada akhirnya setelah selesai KKN aku mutusin dia, tapi dia nggak mau kayak gitu kan. Jadi kamu emang benar-benar pengen manfaatin itu doang. Dan akhirnya karena aku orangnya ibaan dan kebetulan memang betul-betul dekat dengan cowok itu, ya dia kayak gitu. Betul-betul dekat, memang dekat kali kayak gitu kan. Ya udah, waktu pulang ke Banda Aceh masih berlanjut pertemuan, masih berlanjut, dia bilang nggak mau pisah, nggak mau ini, dan akhirnya sampai 3 tahun setengah gitu. 3 tahun Hampir setengah, 4 tahun. 2017 berarti sekarang masih ya? 2017 masih. Gimana? Dan ya, dan pada akhirnya ada satu posisi di mana ya kita kan mungkin ya, kalau aku kan mikirnya kayak gini, mungkin karena umur kayak gitu kan, jadi memang satu posisi di mana kita betul-betul ngomong gimana ke depannya kayak gitu kan, gimana ke depannya. Terus aku bilang, dan sekarang, dan pada saat itu kita memang LDR, dia rela datang dari kampung dia. Kampung dia tuh, perlu bilang nggak? Kampung dia tuh di Aceh Tengah, di Oranggayo lah ya kan, Oranggayo. Tempat dingin sana. Jadi dia datang ke sini, betul-betul dia ngomong gimana. Awalnya memang kan nggak mungkin dia tanya begini, gimana ke depannya kayak gitu. Ya aku di situ aku memang betul-betul kayak sedih, nangis. Kok itu sekarang yang dipertanyakannya, karena kan Dia pada pernah ngajak Evri pindah? dia nggak pernah ngajak, tapi dari perkataan dia menurut aku dia akan mengajak kayak gitu kan. Tidak pernah mengatakan secara langsung tapi ya. menyindir kayak gitu. Misalnya kayak dia datang, dia cuma tanya sekali aja kayak gitu kan, gimana ke depannya. Dan itu aku bingung karena pada saat itu aku sedang memikirkan itu gitu kan. Evri juga memikirkan hal yang sama ya. Belum siap menjawab pada saat itu, tapi dia udah minta jawaban kayak gitu kan, memaksa lah kayak gitu kan. Terus aku bilang, aku maunya ya nanti kalau mau nikah gitu ya tolong di depan orang tuaku, mungkin secara orang tuaku ya, walaupun pada akhirnya aku akan ikut kamu gitu kan. Karena akhirnya aku di situ ngomong udah buntu kali kan, dan aku ngomong ngalah gitu kan. 3 tahun setengah itu gue udah jatuh cinta loh sama dia kayak gitu kan. Udah perasaan gue nih bang, perasaan gue gitu ya. Anjing. Gitu kan, nih bang ambil hati gue gitu kan. Itu memang sedih kayak gitu kan. Mikirnya dia bilang, oh nggak bisa kalau memang dua kayak gitu caranya. Sampai maksudnya gini, aku bilang sama dia di depan orang tuaku secara Kristen aja gitu. Nanti di belakang itu kita pergi terus karena kan udah dilihat orang tuaku, oh suami istri kayak gitu kan. Nanti nikah di tempatmu secara Islam, dan walaupun pada akhirnya gue akan ikut lu gitu kan. Gue bilang gitu. Justru nggak bisa kayak itu gitu ya. Apalah dosa lah segala macam apa katanya. Iya tapi kan itu akan melegalkan hubungan kita ya, di depan orang tua, walaupun akhirnya ketahuan gitu. Bilang kan habis itu, dan kita di situ diam nggak mau bahas lagi, dan pada akhirnya terusan ya, taunya ya ujung-ujungnya gimana ya, kayak sekarang kita mau bebaskan diri, tidak ada status kayak gitu. Maksudnya kalau kita berjodoh kita ketemu katanya gitu. Awalnya aku nggak bisa terima kayak gitu kan. Cuman pada akhirnya kayak sekarang aku udah bisa terima, oh ya kita tetap berhubungan baik kayak gitu, nelfonan juga kayak gitu, chatting via WhatsApp ataupun DM-an masih ada kayak gitu, masih mengingatkan satu dengan yang lainnya, tapi jangan berharap kayak gitu. Jangan berharap kayak gitu kan, karena aku juga mikirnya kayak gini, ya kalau aku nggak niat ikut situ kayaknya nggak perlu aku paksa, karena kan aku memang
memang nggak mau ikut dia kayak gitu. Kalau terpaksa memang nggak mau aku kalau terpaksa. Cuman kemarin itu kayaknya memang karena buntu kali makanya bilang kayak gitu, walaupun aku akan ikut elu gitu kan. Tapi akhirnya dia bilang apa ya, kalau kita jodoh kita jumpa kata kayak gitu. Kalau kita nggak jodoh ya udah, tapi kita tidak usah berharap satu dengan yang lainnya katanya gitu. Pokoknya saling mendoakan saja katanya kayak gitu. Dan dia orangnya baik menurut aku. Kalau misalnya beberapa kali Natal ya dia tetap ucapin kayak gitu ya. Gimana ya, nggak ada, selama aku kenal dia itu nggak ada batasan kayak misalnya ya dia suapin aku pakai tangan dia, aku suapin pakai sendok aku. Jadi ya kadang kan ada orang juga yang kayak apa ya, kayak membatasi nggak boleh kayak gitu Najis kan gitu. iya gitu kan. Tapi aku bilang juga aku nggak makan ini bilang kayak gitu karena aku ini kan. Dan aku juga sering diingatin dia kayak sholat Jumat kayak gitu, dan sholat ya kayak mana kayak biasanya. Aku sih belajarnya dari hubungan kami ini, hubungan dengan yang berbeda agama ya gimana ya, aku berterima kasih karena udah dikenali sama orang kayak gitu. Mungkin itu rencana Tuhan ya kali, mempertemukan dengan orang yang berbeda. Karena nggak tahu, aku merasa kayak semacam karma. Memang dulu aku betul-betul benci dengan yang berbeda, benci kali. Benci kali. Bukan Islam aja kan, tapi Bukan cuma Islam, tapi apalagi Fri kalau gini Buddha. Fri, jika one day Efri berjodoh dengan dia, Efri siap pindah gitu. Kalau dibilang jodoh, pasti itu udah ada di pikiran setiap manusia kan. Iya. Siapa yang akan kesini, siapa yang akan Calon kesitu. saya kira-kira siapa gitu ya. Itu pasti kalau ya berjodoh, kalau memang dipaksakan sama manusianya ya harus ada satu yang mengalah. Kita nggak bisa bilang apa aku harus ikut dia atau dia harus ikut aku. Mungkin pun nanti ada cara lain, jalan lain, siapa yang akan ini, ataupun tetap dua-duanya kayak gitu. Tetap dua-duanya dengan yang berbeda. Iya gitu, kayak gitu. Semoga Jadi berhasil. aku nggak memaksakan kayak gitu. Malah aku bilang kalaupun kenal dengan yang berbeda selain aku kayak gitu, maksudnya perempuan lain yang berbeda dari aku ya jangan pernah kayak gitu, jangan pernah memaksakan diri demi cewek itu, gitulah aku bilang sama dia. Jadi jangan sampai berpindah ke keyakinan yang lain hanya karena seseorang gitu Iya, maksudnya terpaksa lah. Karena kan ini urusan ibadah. kita dengan Tuhan gitu ya, Fri ya. Kita nggak bisa melarang orang untuk pindah sebenarnya kayak gitu. Cuman kita nggak bisa memaksa juga, gitu kan? Tapi beberapa ya fakta yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, menjalani satu hubungan yang sama aja, misalnya saya dengan nanti misalnya one day saya punya suami Islam, itu pasti akan punya banyak masalah di dalam keluarga. Saya membayangkan apalagi jika itu berbeda, mungkin akan sedikit banyak masalah. Tapi ada juga beberapa pasangan yang berhasil akan itu, dan semoga Efri bisa dengan itu kalau memang berjodoh dengan dia, gitu ya Fri. Tapi berharap ya sama dia Fri ya. Kalau sekarang sih enggak. Kalau dulu iya, karena mungkin kan dulu udah cinta kali, sayang sekali kayak gitu kan, sampai mau makannya nangis kayak gitu karena ngingat akan berpisah kayak gitu kan. Apalagi jarak kami udah jauh kayak gitu kan, beda, awak di Banda Aceh, dia ya di Aceh Tengah kayak gitu kan. Tapi kalau menurut aku ya, kalau aku lihat dari hubungan teman aku, misalnya teman aku udah ganti cowok 3 kali, aku masih sama dia. Jadi karena berbeda itu mungkin saling menghargai kayak gitu. Karena berbeda saling menghargai. Kayak misalnya kan temen aku yang satu agama pun dia masih ada yang berantem, bahkan sekarang udah pisah kayak gitu kan. Dan aku kagetnya melihat hubungan aku sama dia kayak gitu. Efri pernah nggak berantem gara-gara mungkin tadi Efri juga udah pernah cerita masalah Efri dengan keluarga angkat Efri. Kalau sama dia pernah nggak berantem masalah-masalah keyakinan? Kalau pernah satu kali itu kita ribut gara-gara mungkin apa ya, itu menurut aku kesalahan aku sih, karena aku kan lihat di Instagram akun ateis gitu kan, jadi menurut aku itu lelucon, tapi bagi dia itu menyinggung di agama dia, dan aku situ betul-betul minta maaf kayak gitu. Maaf, aku nggak tahu, bagi aku lucu, bagimu menyinggung di kamu gitu kan. Dan dari situ ya dia bisa terima permintaan maafku tuh kayak gitu, besok-besok jangan kayak gitu, katanya kayak gitu.
dicermati dulu. Memang pada saat itu karena lihat lucunya aja gitu. Kita kalau kita saling sakit hati gara-gara agama tuh kita saling minta maaf. Dan itu cuma sekali aja sih. Banyak sekali ya pengalaman-pengalaman hidup yang Evri sudah sharing ke kami ya, dan itu sangat menginspirasi dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kita di luar sana. Amin ya. Fri, pesan, bukan pesan terakhir sih, apa ya, pesan-pesan Evri buat teman-teman Lapsa TV nih, apa yang harus Evri sebagai anak muda yang tumbuh kembang di Aceh, apa pesan Evri? Pesan-pesan aku buat teman-teman dimanapun itu berada, ya bagi aku keberagaman itu penting, karena tanpa adanya keberagaman kita tuh nggak berwarna. Jadi hargai keberagaman. Kalaupun ada yang beragam dan berbeda, ada yang saling menyinggung, ayo selesaikan dengan cara menjelaskan baik-baik. Nggak usah jelaskannya pakai emosional. Kalau boleh jelaskan dengan candaan. So diversity is very important for us. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Nah, menarik ya teman-teman Lapsa TV. Jadi pesan dari Evri itu yang sangat penting adalah saling menghargai, karena kayak kita bincang-bincang tadi ya, menghargai, toleransi itu, kita katanya toleransi tapi tanpa menghargai itu halu gitu ya. Jadi itu pesan-pesannya. Semoga bincang-bincang kita pada momen ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk bisa saling menghargai, saling mencintai sesama gitu ya. Yang penting bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebelum kami tutup acara ini, saya harapkan kepada teman-teman Lapsa TV jangan lupa di like, share, dan juga komen channel YouTube kami supaya kami bisa membawa manfaat jauh lebih banyak.